Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhana, SPDI dari Kabupaten Pinrang, akan menampilkan video praktik pembelajaran dalam kegiatan PPL PPG tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum Ibu lanjut materi pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Adinda, hadir Bu. Ahmad Parwesa, Hadir Bu. Alifan Lisa, hadir Bu. Andi Muhammad Fadil, Hadir Bu. Andi Saskia, Angga Anura, Anissa Tusahra, Arfani, Arianto, Arjuna, Ya Bu. Dina Permatasari, Elvia Aulia, Pavel Kosa, Hadir Bu. Suci. Ibu. Nah, sekarang anakku, sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, rahmatlah kami dan berilah kami pahala mudah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu Ibu mau mengingatkan kembali materi pada minggu yang lalu tentang sholat wajib. Anak-anakku masih ada yang ingat tentang sholat wajib? Ada? Ada. Apa pengertian dari sholat wajib atau sholat fardu? Ada yang tahu? Silakan. Sholat yang dilakukan, ya. Sholat yang dilakukan jika dilakukan maka dapat dapat pahala, pahala, jika tidak dilakukan maka dosa. Ya, bagus sekali. Jadi itu sholat wajib ya. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan kita akan berdosa. Ada yang tahu lagi sholat fardu itu contohnya yang mana? Sholat fardu ada berapa? 5. Yang pertama ada yang tahu? Sholat subuh. Sholat subuh. Terus? Terus? Maghrib. Dan yang kedua adalah sholat isya. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang kata materi kita, insya Allah kita akan bahas tentang sholat sunnah. Yang mana sholat sunnah? Ada namanya sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid, dan cara-cara melaksanakan sholat sunnah. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu anak-anakku harus tahu apa itu tujuan pembelajaran kita pada
munfarid. Yang kedua, menunjukkan perilaku tentang sholat sunnah. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil naqli sholat sunnah. Yang keempat adalah mengelompokkan yang mana termasuk sholat sunnah. Dan yang kelima adalah dalil naqli, tata cara dan manfaatnya sholat sunnah. Ya, kemudian merumuskan prosedur praktik sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian menyajikan paparan mengenai dalil naqli tentang cara atau manfaat sholat sunnah. Mendemonstrasikan praktik sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, anak-anakku, sekarang marilah kita lihat contoh pelaksanaan sholat sunnah. Jadi contoh yang di atas menunjukkan sholat sunnah apa? Sholat sunnah secara berjamaah. Karena ada yang menjadi imam dan makmum. Nah, sekarang perhatikan pengertian dari sholat sunnah. Pengertian dari sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa atau kita tidak berdosa. Nah, sekarang jadi sholat sunnah adalah sholat wajib lima waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan dari melaksanakan sholat sunnah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta untuk mendapatkan pahala. Ya, di samping mengerjakan sholat wajib, kita juga disunahkan untuk melaksanakan namanya sholat sunnah. Terus kita lanjut, macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah ada dua ya. Ada yang dikerjakan secara berjamaah dan ada juga dikerjakan secara munfarid atau dikerjakan secara sendiri. Ada yang tahu siapa yang bisa memberikan contoh tentang yang melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah atau contoh sholat sunnah secara berjamaah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah? Sholat apa biasanya ya? Silakan. Sholat Idai, sholat istiqomah, sholat khusuf bersama bulan, dan sholat tarawih dan sholat witir. Ya, bagus sekali. Sedangkan sholat sunnah sendiri atau sholat munfarid, apa contohnya itu? Sholat apa? Sholat sunnah apa? Sholat rawatib. Ya, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, silakan. Sholat rawatib, sholat Ya. tahiyatul masjid, sholat istiqoroh, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah wudu, sholat taubat. Ya, bagus sekali. Jadi sekarang perhatikan, kita maju ke macam-macam salat sunnah. Yang pertama salat sunnah hari raya atau salat Id, yaitu yang biasa dilaksanakan adalah salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sekarang perhatikan, salat Id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau yang musafir. Itu. Yang kedua, salat Id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Terus yang ketiga, salat hari raya ada dua, yaitu Idul Fitri yang dilaksanakan tanggal 1 Syawal dan Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10. Salat sunnah Id itu dikerjakan dari terbit matahari sampai matahari itu condong. Nah, sekarang cara mengerjakan salat Id silakan perhatikan. Biasanya orang melaksanakan salat Id itu bisa di masjid, bisa di lapangan. Terus mengerjakannya berapa rakaat? 2 rakaat. Terus salat melafalkan salat niat Id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang bisa salat Idul Fitri? Apa niatnya salat Idul Fitri? Itu adalah salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ada yang tahu? Silakan.
lil fitri raka'ataini ma'mumam lillahi ta'ala. Bagus sekali. Jadi itu ya niatnya, usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini makmuman kalau kita jadi makmum, imaman kalau kita jadi imam lillahi ta'ala. Nah, sekarang yang kedua. Siapa yang bisa lafalkan niat salat Idul Adha? Ya, silakan. Usolli sunnatan Idul Adha rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Ya, usalli sunnata Idul Adha raka'ataini. Makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam lillahi ta'ala. Ada yang belum dipahami? Sampai di sini materinya bagaimana? Sudah paham? Paham. Ya, sekarang kalau sudah paham lanjut ya. Nah, yang kedua, salat minta hujan atau salat istisqa. Ada yang pernah laksanakan salat istisqa? Tidak ada. Belum. Apa itu salat istisqa? Ada yang tahu? Salat istisqa ya, silakan. Salat yang dikerjakan untuk meminta hujan. Ya, bagus sekali. Jadi salat istisqa itu salat yang dikerjakan jika kita meminta hujan. Jadi itu waktu pelaksanaan istisqa. Ada yang tahu kapan pelaksanaan dari salat istisqa? Ya, silakan. Pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang panjang. Bagus sekali. Jadi salat orang yang melaksanakan salat istisqa itu atau salat yang meminta hujan pada saat musim kemarau kepanjangan. Bukan musim penghujan baru kita laksanakan salat, tapi pada saat musim kemarau. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Sudah paham? Bagus. Sekarang kita lanjut. Cara mengerjakan salat istisqa, silakan diperhatikan cara mengerjakan istisqa. Ada berapa ini 4 hari sebelum mengerjakan istisqa, silakan diperhatikan. Ada pertanyaan? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut salat yang ketiga, salat gerhana. Salat gerhana. Ada yang tahu apa itu salat gerhana? Salat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan Atau matahari. Ya, bagus sekali. Salat yang dikerjakan kalau terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Bagus. Jadi salat gerhana bulan dinamakan salat kusuf, ya, dan gerhana matahari dinamakan salat kusuf juga. Nah, kedua itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan jika terjadi gerhana. Ngerti? Lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat, salat tarawih. Jadi salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah adalah salat tarawih. Salat tarawih. Ada yang sudah pernah laksanakan salat tarawih? Sudah. Terus kalau sudah paham pernah melaksanakan salat tarawih, ada yang tahu apa itu salat tarawih? Silakan. Salat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. Ya, bagus sekali. Salat yang dikerjakan pada waktu malam pada bulan suci Ramadan. Ada yang tahu berapa rakaat salat tarawih? 20 sama 8 rakaat. Ya, itu ada 2 ya. Nah, sekarang niatnya salat tarawih. Ada yang tahu apa niat dari salat tarawih? Niatnya salat tarawih, ada yang bisa? Silakan. Usolli sunnatan tarawih rakaatain lillahi ta'ala. Bagus sekali. Usolli sunnatan tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmumah lillahi ta'ala. Sekarang kita lanjut.
dinamakan sunnah yang sangat dianjurkan setelah mengerjakan salat tarawih. Biasanya salat witir itu dikerjakan setelah kita melaksanakan salat tarawih, berarti salat witir dikerjakan pada malam hari atau salat penutup ya dari salat sunnah yang kita kerjakan pada malam hari. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Paham semua? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, bagaimana anak-anak masalah materi yang dijelaskan tadi? Sudah paham? Paham. Ya. Nah, sekarang kalau sudah paham, Ibu kasih tugas. Silahkan kalau Ibu bagi kelompok, silahkan dibagi kelompoknya. Mejanya diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dibagi kelompoknya. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Adinda kelompok pertama. Ya, di sini kelompok pertama Adinda, Alifah Nurisa, Anissa Saskia, dan Anissa Tusara. Kelompok 2 Andi Muhammad Fadil, Arfani, Arjuna, dan Dina Permatasari. Kelompok 3 Elvia Aulia, Pak Rosan, Arjuna, dan Arianto. Nah, sekarang setelah pembagian kelompok tadi, Ibu kasih tugas ya. Kelompok pertama silahkan. Kelompok kedua, kelompok ketiga, nah sekarang silahkan sudah masing-masing mendapatkan tugas, silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah didiskusikan dengan teman kelompoknya, nanti naik presentasikan satu orang yang mewakili kelompoknya. Paham? Oke, silakan dikerja. Bagaimana anakku? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah selesai, Ibu mau lihat siapa yang bisa mewakili temannya dan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok 1, silakan maju. Silakan. Depan, yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Satu, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Kedua, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan. Ketiga, yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, itu tadi hasil dari presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang bisa kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. 1. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang
Perkenalkan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi saya. Satu, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk membaca. Oke. Yaitu sholat Jumat, sholat Asar, sholat wudhu bermanfaat, sholat bermanfaat. Tiga, yaitu sholat awati, sholat tahiyatul masjid dan sholat istiqoroh. Ya. Nah, anak saya setelah naik tadi di kelompok 3 yang mewakili presentasi dari kelompoknya. Jadi berat juga materi kita ya. Jadi sebagai kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama bahwa salat sunnah itu dikerjakan dengan 2 syarat, yaitu dikerjakan secara berjamaah dan dikerjakan secara berjamaah. Itu. Jadi salat sunnah itu jika dikerjakan kita akan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu. Terus hikmah dari salat sunnah yaitu pertama teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan hidup serta senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua menambah kesempurnaan salat fardu, yang ketiga adalah menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya